Oke, kali ini kita akan bicara tentang limited atonement atau penebusan yang terbatas. Ini merupakan respon terhadap kaum fundamentalisme yang memahami bahwa ini merupakan teori manusia, ajaran filsafat daripada John Calvin, dan karena itu tidak alkitabiah. Nah, kalau kita bicara tentang penebusan, maka ada beberapa kelompok yang memahami hal ini secara berbeda. Pertama, Arminianisme. Mereka percaya bahwa Kristus itu mati bagi semua orang di dunia. Maka penebusan Kristus bersifat tidak terbatas atau unlimited atonement. Termasuk menebus orang-orang yang tidak dipilihnya atau kaum reprobat, Yudas Iskariot, menebus guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, dan semua bayi yang lahir, termasuk bayinya Osama bin Laden ya, yang kata mereka nanti akan ke surga. Jadi pokoknya semuanya ditebus oleh Kristus. Tetapi yang ketiga, kelompok ini membedakan ya antara apa yang Kristus lakukan, bahwa ia mati bagi semua orang, dan apa yang Kristus capai. Ya. Tidak semua orang diselamatkan. Jadi walaupun Kristus telah mati bagi semua orang, tetapi penebusannya itu hanya efektif bagi mereka yang percaya kepadanya. Paham ini sangat menonjolkan free will ya, kehendak bebas manusia terhadap apa yang dikerjakan oleh Allah tersebut. Paham Arminianisme ini sama persis dengan yang dimengerti oleh kelompok fundamentalisme. Jadi kalau saya bicara tentang fundamentalisme, maka yang saya maksudkan itu adalah kelompoknya Dr. Suhento Liau ya. Beliau merupakan pimpinan atau rektor daripada Grape International Theological Seminary atau GITS, Gembala Gereja Baptis Independen Alkitabiah atau GBIA, Grape. Jadi saya memaksudkan mereka ya ketika saya menyebut istilah fundamentalisme, saudara harus memahami ini. Yang kedua, ada kelompok yang menamakan dirinya Calvinisme. Ini mereka percaya bahwa Kristus mati hanya bagi orang-orang pilihan atau orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian maka penebusan Kristus di sini bersifat terbatas. Limited atonement pasti terjadi dan tidak mungkin gagal. Nah, ini konsep Calvinisme. Tetapi ada kelompok ketiga yang seringkali orang lupa mungkin ya. Karena mereka selama ini cuma tahu ada dua kelompok yang berseteru selama ini, yaitu Calvinisme dan Arminianisme. Telah terjadi perdebatan yang begitu lama sejak dahulu hingga sekarang. Tetapi ada kelompok ketiga sebetulnya yang disebut dengan universalisme. Ini percaya bahwa Yesus mati bagi semua manusia tanpa terkecuali. Dan penebusan Kristus itu bersifat universal ya, sama dengan kelompok Arminianisme. Tapi ada yang berbeda. Kalau kelompok Arminianisme memahami bahwa walaupun Kristus sudah mati kepada semua orang, tetapi kematian Kristus itu hanya efektif bagi mereka yang menerima Kristus. Kalau yang tidak menerima, maka apa yang sudah Yesus kerjakan itu menjadi tidak berlaku atau batal. Dan yang membedakannya lagi bahwa kelompok universalisme ini mengajarkan semua orang ditebus dan pada akhirnya semua orang yang telah ditebus itu menjadi selamat. Semua manusia akhirnya diselamatkan. Ini yang membedakan dengan kelompok fundamentalisme. Kalau saya melihat dari tiga pandangan ini, maka saya melihat bahwa hanya kelompok Calvinisme dan universalisme yang mempunyai posisi yang clear di sini, yang mempunyai posisi yang jelas. Tetapi kelompok fundamentalisme atau Arminianisme, mereka ini ada di posisi tengah ya. Menurut saya adalah posisi yang ambigu, yang tidak jelas dan tidak konsisten. Nanti sebentar saya akan tunjukkan di mana ketidakkonsistenan mereka. Yang kedua, kita akan masuk dalam definisi penebusan terbatas. Ini sudah banyak disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, para Calvinis, ya saya hanya tinggal mengulang saja ya. Definisi penebusan terbatas itu merupakan tindakan ya atau karya Kristus di mana Yesus menyerahkan nyawanya mati untuk menebus orang-orang yang diperkenannya, bukan menebus semua individu yang ada di dunia. Nah, keterbatasan penebusannya ini
merujuk pada tujuan penebusan, bukan pada nilai atau kuasanya. Kalau kita bicara tentang kuasa, Yesus itu sanggup ya menebus semua manusia di seluruh dunia, bahkan lebih daripada itu. Dia sanggup untuk menebus dosamu sebesar apapun dosamu. Merah seperti kirmizi bisa dia buat menjadi putih seperti salju. Nah ini kalau kita bicara tentang kuasa. Nilai penebusan Kristus itu tidak terbatas ya. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati hanya untuk menebus orang-orang yang sudah dipilihnya sejak kekekalan lampau. Ya, jadi penebusan Kristus ini berbicara tentang cakupan. Cakupannya terbatas hanya untuk mereka yang percaya kepadanya. Apa yang diyakini oleh kelompok Calvinisme ini memang sukar diterima ya. Saya mendengar dari Dede Wijaya bahwa ada pendeta Dr. Mangapul Segala yang dikenal orang sebagai salah seorang pakar biblika di Indonesia. Dia juga menolak poin ini ya. Termasuk Dr. Suhento Liao, Dr. Stephen Liao, dan kelompok Grave menolaknya. Bukan hanya mereka sebetulnya, para penafsir top seperti Albert Barnes, Lenski, Adam Clark juga menolak poin ini. Ya, Pak Suhento Liao mengatakan pada waktu dia diwawancara oleh Pak Joshua Boyketeu, dia mengatakan bahwa mereka atau Calvinis itu mengikuti alur berpikirnya Calvin yang sebenarnya adalah filsafat. Akhirnya Alkitab dipaksa mengikuti alur pikiran filsafat itu ya. Lalu Pak Boyketeu mengatakan itu eisegese bukan eksegese. Nah, mereka menolak tentang poin ini. Oke, sekarang saya akan mencoba menjawab pernyataan dari mereka itu. Apakah benar bahwa limited atonement itu merupakan ajaran manusia, ajaran filsafat dan bukan ajaran Alkitab? Nah, kita akan melihat bersama. Yang ketiga, saya akan memberikan argumentasi dari ajaran ini ya. Jadi posisi saya ini ada di Calvinisme yang percaya bahwa penebusan terbatas itu diajarkan oleh Alkitab. Nah, mengapa saya mempercayai hal ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, ada analogi penebusan di dalam perjanjian lama. Jadi kalau di PL itu ya, kalau kita berbuat dosa, maka orang yang berbuat dosa itu harus datang kepada imam. Dia harus membawa domba atau hewan untuk disembelih untuk pengampunan dosanya. Dia harus bawa itu ke imam. Dan pengampunan dosa itu bukan terjadi kepada semua manusia. Tidak, hanya mereka yang membawa domba, korban sembelihan, datang kepada imam yang diampuni dosanya. Jadi penghapusan dosa itu terjadi oleh orang-orang tertentu yang datang kepada imam. Tidak untuk semua orang. Kalau dia tidak datang kepada imam ya sudah, berarti dia tidak diampuni. Karena waktu itu imam itu fungsinya sebagai pengantara ya, antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa. Jadi orang harus melewati imam dulu. Demikian juga saat di perjanjian baru. Hanya orang yang datang kepada Kristus yang diampuni dosanya. Kalau engkau tidak datang kepada Kristus, maka dosamu tidak akan pernah diampuni. Ya. Di perjanjian baru, Yesus itu adalah korban yang sempurna, berkorban sekali untuk selama-lamanya. Kalau domba korban dalam perjanjian lama merupakan tipe ataupun gambaran atau bayangan dari Kristus yang adalah anak domba Allah yang berkorban di atas kayu salib. Yohanes 1 ayat 29, 1 Petrus 1 ayat 19. Jadi saat antitipenya itu muncul, maka yang merupakan tipe di perjanjian lama itu berhenti. Orang datang membawa domba, hewan untuk disembelih ya, melalui imam sehingga dosa mereka diampuni. Jadi korban domba yang dibawa kepada imam itu stop ketika Kristus hadir ya. Tetapi, perhatikan, walaupun itu sudah berhenti ketika antitipenya muncul, tetapi prinsipnya tetap berlangsung seterusnya. Prinsipnya apa? Ada darah yang dicurahkan ya. Dan bahwa itu hanya tercurah bagi orang-orang tertentu
yang datang kepada imam atau pengantara, dalam hal ini adalah Kristus. Hanya mereka yang datang kepada Kristus, maka dosanya itu diampuni. Ya. Kristus adalah imam besar agung yang mengampuni dosamu. Nah, kalau domba korban di PL itu selalu punya tujuan bagi siapa ia dikorbankan, ada tujuan tertentu, tidak semua orang, maka dengan demikian juga dengan Kristus. Pasti punya tujuan tertentu bagi siapa ia dikorbankan. Darah anak domba di perjanjian lama itu merupakan simbolik ya, dan menjadi aktual di perjanjian baru lewat darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya bagi orang-orang tertentu. Ya, bagi orang tertentu, dalam ini orang-orang pilihannya yang percaya kepadanya. Jadi di sini sebetulnya ada kesinambungan antara pengajaran di dalam perjanjian lama dengan di dalam perjanjian baru. Ya, jadi darah anak domba yang dicurahkan untuk mengampuni dosa di perjanjian lama itu berhenti ketika Yesus hadir dan Yesus menjadi anak domba Allah yang mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi orang-orang tertentu. Nah, ini prinsip di dalam perjanjian lama yang terus berlangsung. Orang-orang tertentu ini adalah siapa? Orang-orang yang hanya datang kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus. Maka dosanya itu ditebus, diampuni, dan dia diselamatkan. Ya. Sekali lagi bahwa tipe-tipe yang ada di dalam perjanjian lama semuanya itu tidak berlaku lagi saat antitipenya muncul. Tetapi, ya, sekali lagi saya mengatakan bahwa prinsipnya itu tetap berlangsung sampai sekarang. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, seperti yang sudah Anda dengarkan dari pemaparan daripada orang-orang Calvinis, bahwa alasan yang kedua adalah penebusan terbatas itu merupakan konsekuensi dari unconditional election. Nah, Alkitab itu mencatat bahwa Allah itu berkenan memilih secara terbatas sejak kekekalan lampau orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Teks yang sangat populer itu adalah Efesus 1 ayat 4 dan 5. Jika Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan, maka konsekuensinya adalah kepada orang-orang itulah penebusan Kristus itu berlaku. Ini sebetulnya konsekuensi logis dari adanya pemilihan terhadap orang-orang tertentu. Misalnya waktu Allah memilih Nuh bersama 7 orang lainnya dalam 2 Petrus 2 ayat 5. Nuh kan diselamatkan ya. Hanya Nuh yang diselamatkan, orang pilihan Allah ya ketika itu, pada waktu itu. Kemudian Abraham, Ishak dan Yakub dalam Lukas 13 ayat 28. Lalu orang-orang pilihan di bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain dalam Kisah 11 ayat 17 dan 18. Jadi kepada mereka lah penebusan Kristus berlaku di mana mereka diselamatkan. Jadi karena Allah memilih secara terbatas, maka yang terbatas itulah yang ditebusnya. Ya, ini konsekuensinya, saudara. Nah, kelompok fundamentalis, ya, kelompoknya Dr. Suhento Liao itu juga percaya pada doktrin pemilihan. Stephen Liao mengatakan bahwa saya sangat percaya kepada predestinasi, katanya, kepada konsep pemilihan di dalam Alkitab. Tetapi mereka itu menolak istilah unconditionalnya. Jadi bahwa yang ditolak adalah tanpa syaratnya. Allah memilih tanpa syarat. Itu yang ditolak. Tapi mereka percaya pada pemilihan yang bersyarat, yang bersifat kondisional. Syaratnya apa? Kepada pra-pengetahuannya Allah. Jadi Allah itu sudah tahu siapa-siapa yang bakal beriman kepadanya, yang nantinya akan percaya kepada dia, lalu dia memilih orang tersebut. Jadi pra-pengetahuan, kalau Allah Maha tahu, maka konsep pemilihan itu terjadi. Nah, ini membedakan dengan Calvinisme. Jawaban saya, terserah. Kalau Pak Stephen, orang-orang fundamentalisme memahami seperti itu, silakan saja. Tetapi intinya bahwa Pak Stephen, kelompok fundamentalisme itu percaya kepada konsep pemilihan. Bahwa Allah telah memilih orang tertentu untuk diselamatkan, ya. Anda juga kan percaya itu. Nah, kalau Anda percaya itu, mengapa Anda menolak penebusan yang terbatas? Allah kan sudah pilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Mengapa lalu Anda menolak bahwa Yesus mati hanya untuk mereka? Mengapa?
Jikalau Yesus itu mati untuk semua orang, termasuk orang-orang yang tidak dipilihnya, ya, yang dia sudah tahu masuk neraka karena belum pernah dengar Injil atau mati tanpa iman, maka apa gunanya Yesus mati untuk mereka? Coba kelompok fundamentalis memikirkan, apa gunanya Yesus mati untuk orang-orang yang sudah dia tahu masuk neraka? Tentu saja kematian Kristus, darahnya itu menjadi mubazir, tercurah dengan sia-sia. Tidak ada gunanya lagi Yesus mati di atas kayu salib. Lawang orang-orang tersebut mati masuk neraka. Buat apa dia mati lagi di salib? Nah, saudara, waktu saya berdebat dengan Pak Dance Eswat, yang merupakan kelompok fundamentalisme juga, saya mengatakan kepada beliau, apa tujuan kematian atau penebusan Kristus di atas kayu salib? Lalu dia mutar-mutar tidak langsung menjawab. Lalu saya kejar terus, saya mengatakan apa yang menjadi tujuan kematian Yesus. Lalu dia menjawab, untuk pengantara atau pendamaian. Dia mengutip 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya kejar lagi, mendamaikan apanya? Ya, dia berkata, Yesus mati untuk menebus dosa orang yang, lalu saya katakan, mendamaikan apanya ya? Lalu dia berkata, tujuan penebusan Yesus untuk pengantara, untuk menebus dosa. Lalu saya katakan, kalau begitu berarti Yesus menebus dosa orang-orang yang tidak percaya. Nah, di sini Pak Dance kemudian mengelak dan mengatakan, bukan begitu, itu keliru dan sebagainya. Maka di sini saya melihat ada ketidakkonsistenan ya dari Pak Dance ya. Di satu sisi dia sebetulnya meyakini Yesus mati untuk semua orang. Tetapi mengapa dia tidak percaya bahwa Yesus mati menebus dosa orang-orang yang tidak percaya? Karena ini sebuah ketidakkonsistenannya. Inkonsistensi daripada Pak Dance. Dengan sendirinya dia sudah melarikan diri dari apa yang diyakininya. Dia meyakini sesuatu, tetapi keyakinannya itu tidak kokoh, tidak kuat. Malah dia melarikan diri dari apa yang diyakininya itu. Ini lucu sekali buat saya. Perlu saudara tahu ya, bahwa Allah itu bukan seperti anak kecil ya, yang main mati-matian saja di kayu salib, asal mati saja ya. Dan bahwa darahnya itu tertumpah dengan sia-sia. Tidak seperti itu ya. Allah kita adalah Allah yang berdaulat, yang berkuasa, melaksanakan apa yang sudah dia kerjakan. Dan karya penebusannya itu tidak mungkin gagal. Tidak mungkin digagalkan oleh siapapun di dunia ini. Jadi poin ketiga daripada tulip, yaitu limited atonement, itu merupakan efek dari adanya pemilihan terhadap orang tertentu untuk diselamatkan. Jikalau fundamentalisme menolak limited atonement, maka mereka juga harus tolak doktrin pemilihan yang tercatat di dalam Alkitab. Tetapi faktanya tidak. Mereka menerima pemilihan, ya. Mereka menerima ya limited election, pemilihan yang terbatas untuk orang tertentu diselamatkan. Tetapi mereka menolak limited atonement, penebusan yang terbatas. Mereka tolak itu. Di sini saya melihat sebuah keanehannya menurut saya. Orang-orang yang hanya menerima salah satu bagian saja lalu menolak yang lain, ini ada masalah di dalam logika atau cara berpikirnya. Kemudian yang ketiga, saya memberikan dasar Alkitab. Dasar Alkitab ini sebetulnya banyak sekali dan sudah dibahas di mana, di media sosial, di YouTube dan sebagainya. Sudah tinggal mencarinya ya. Tetapi saya hanya memberikan satu dasar ya. Matius 1 ayat 21. Dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau sudah perhatikan teks ini sebetulnya sedang menjelaskan arti daripada nama Yesus. Kalau kita melihat konteksnya, ini merupakan teguran dari Allah melalui malaikat ketika Yusuf itu bermaksud hendak menceraikan Maria. Ayat 18 dan 20. Lalu muncullah kalimat malaikat di ayat yang ke-20 dan 21. Nah, kata umatnya dalam teks ini dikaitkan dengan dosa yang ada pada mereka. Yesus menyelamatkan mereka atau umatnya dari dosa-dosanya.
Mengapa mereka bisa diselamatkan? Itu karena Allah terlebih dahulu telah mengampuni dosa mereka dan mereka pasti diselamatkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya manusia terbebas dari dosanya? Ini pertanyaan penting ya, untuk memahami teks tersebut. Kisah 13 ayat 39 menjawabnya. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa yang tidak kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi ayat ini mencatat bahwa hanya mereka yang percaya kepada Kristuslah yang bisa terbebas dari segala dosanya. Maka kata umatnya di dalam Matius 1:21 itu tidak boleh diartikan menunjuk pada semua individu di dunia. Tetapi cakupannya limited ya, cakupannya terbatas. Hanya kepada mereka yang beriman kepada Kristus. Itulah yang disebut dengan umatnya. Yesus menyelamatkan umatnya, itu berarti Yesus menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang inilah yang Allah pilih sejak semula. Jadi jelas ya, kalau kita melihat dalam Matius 1:21, bahwa arti nama Yesus itu adalah juru selamat umatnya. Ini tidak berbicara tentang juru selamat umat-umat yang lain. Tidak sama sekali. Tapi mungkin ada orang mengatakan ya, bagaimana kalau kita menyebut Yesus itu sebagai juru selamat dunia? Boleh tidak? Boleh. Tidak masalah. Kita sebut Yesus sebagai juru selamat dunia. Silakan. Karena memang Alkitab mencatatnya. Di dalam, misalnya dalam Yohanes 4 ayat 42 dan 1 Yohanes 4 ayat 14. Nah tetapi kita tidak boleh memahami bahwa kedua bagian ayat ini bertentangan satu sama lainnya. Tidak bisa seperti itu ya. Kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang tidak bisa salah. Ya, dan karena itu, kalau kita melihat ada dua bagian teks yang berbeda dan seakan-akan tidak bertentangan, kita tidak boleh memahami itu sebagai sesuatu yang kontradiksi satu sama lain. Tidak. Misalnya kalau kita melihat dalam Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jika kita melihat konteks ayat ini sedang menceritakan perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, di mana perempuan itu menjadi percaya kepada Yesus. Bukan hanya perempuan itu, tetapi ada banyak orang-orang lain yang juga percaya kepada Yesus. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-39. Nah, perlu saudara tahu bahwa orang Israel itu sebetulnya dilarang bergaul dengan orang Samaria. Mengapa? Karena mereka menganggap bangsa itu sebagai bangsa yang kafir. Bahkan ada penafsir yang mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi itu diciptakan hanya sebagai bahan bakar di neraka. Bayangkan ini ya. Konsepnya bisa seperti itu. Tetapi sesuatu yang luar biasa bahwa Tuhan Yesus mau datang sama orang-orang yang dicap sebagai bangsa kafir ini. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang baik ya. Dia mengasihi orang-orang yang dianggap sebagai penghuni neraka. Ya. Lalu dia datang kepada orang Samaria itu, dan Allah menyelamatkan dia. Yesus menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Nah, kalau ya kita melihat, ini latar belakangnya seperti itu ya. Ada orang Samaria yang percaya kepada Yesus, bahkan ada orang-orang yang lain yang juga percaya kepada Yesus. Ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan mereka diselamatkan. Karena itu, maka muncullah kalimat dari orang-orang yang sudah menjadi percaya itu. Di ayat 42, mereka berkata, dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi kata-kata juru selamat dunia itu konteksnya itu seperti itu. Ada orang Samaria yang diinjili Yesus menjadi percaya, lalu ada orang-orang lain, orang banyak lain yang juga menjadi percaya. Lalu mereka ini menyebut Yesus, dialah benar-benar juru selamat dunia. Maka kata kalimat ini berarti bahwa Yesus itu bukan hanya menyelamatkan orang-orang di kalangan Yahudi, tidak, tapi juga dia menjadi juru selamat bagi orang-orang non-Yahudi atau bangsa-bangsa yang lain.
Nah, ini konteks kata juru selamat dunia. Hal ini tentu tidak bertentangan ya dengan arti nama Yesus dalam Matius 1:21. Maka ini tidak bertentangan ya, kedua bagian teks ini. Yesus disebut juru selamat umatnya, itu bukan berbicara dia menyelamatkan semua individu di dunia. Tidak seperti itu. Dan kata umatnya tentu harus diartikan sama dengan Yohanes 4 ayat 42. Yang hanya terbatas kepada orang-orang pilihannya yang pasti akan percaya kepadanya. Saudara bisa bandingkan dalam Yudas 1 ayat 5 di mana kata umatnya itu dibedakan dengan orang yang tidak percaya. Hal ini sama juga dengan misalnya dalam 1 Yohanes 4 ayat 14 ya, di mana di sana Yesus disebut sebagai juru selamat dunia. Jadi Matius 1:21 adalah ayat yang sangat eksplisit yang mendukung limited atonement. Eksplisit sekali ya ayat ini. Dasar penebusan terbatas sebetulnya bukan cuma itu, banyak sekali dasarnya seperti yang sudah kita dengarkan dari para orang-orang Calvinis ya, misalnya Matius 20 ayat 28, Yesus mati bagi banyak orang, bukan untuk semua orang ya. Yohanes 10 ayat 11-15, dia mati untuk domba-dombanya, orang yang percaya. Yohanes 11 ayat 51-52, dia mati untuk bangsa-bangsa, untuk orang-orang pilihan di bangsa Yahudi dan juga anak-anak Allah di bangsa yang lain. Yohanes 15 ayat 13-15, ya, dia mati untuk sahabat-sahabatnya, mati untuk gerejanya dalam Kisah 20:28, untuk mempelai wanitanya, Efesus 5 ayat 25. Jadi ada banyak sekali teks yang mencatat penebusan yang bersifat limited atau terbatas itu. Nah, tetapi ada kelompok lain ternyata kita menjumpai ada ayat-ayat yang menceritakan bahwa Yesus itu mati untuk semua orang. Yesus menjadi juru selamat dunia seperti saya katakan tadi ya. Dia menebus semua manusia. Ayat-ayatnya di mana? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 4 ayat 42, 1 Yohanes 4 ayat 14, 1 Timotius 4 ayat 10, dan banyak sekali ayatnya. Nah, ini ayat-ayat inilah yang digunakan oleh kelompok fundamentalisme untuk mendukung posisi mereka bahwa Kristus menebus secara unlimited dengan tidak terbatas. Nah, jadi kita di sini melihat ya, kita diperhadapkan dengan dua grup ayat. Ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus mati untuk orang-orang tertentu saja, orang pilihan, orang percaya. Tapi ternyata ada ayat-ayat lain yang mengatakan Yesus mati untuk semua orang. Nah, bagaimana kita memahami kedua kelompok ayat ini yang terlihat berbeda? Ya. Yang pertama, kedua kelompok teks ini bukanlah ayat-ayat yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh memahami seperti itu ya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena ini adalah wahyu ilahi, maka apa yang tertulis dalamnya itu tidak mungkin saling bertabrakan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh mempunyai asumsi seperti itu ya. Kita harus buang jauh-jauh asumsi kita tersebut. Nah, kita harus berusaha mencari tahu atau mengharmoniskan kedua bagian ayat ini. Kalau kita mencermati ayat-ayat yang berbicara Yesus mati untuk domba-dombanya, itu sangat jelas ya. Untuk gerejanya, untuk jemaatnya, itu sesuatu ayat yang sangat clear, yang jelas, eksplisit, yang tidak membutuhkan eksposisi atau kajian yang rumit untuk kita memahami kata-kata tersebut. Yesus mati buat umatnya. Ini jelas sekali ya. Ini kelompok ayat yang digunakan oleh Calvinis, merupakan ayat-ayat yang sangat eksplisit, yang sangat jelas. Tetapi kelompok ayat yang kedua yang mengatakan Yesus mati bagi seluruh dunia, Yesus mati bagi semua orang, ini adalah kata-kata yang belum jelas. Dan karena dia belum jelas, maka kita membutuhkan sebuah penafsiran lebih lanjut untuk memahami maksud kata-kata tersebut. Ini masih kabur ya. Misalnya, kata dunia di dalam Alkitab itu dari kata Yunani kosmos. Dan kalau saya melihat, itu muncul sekitar 186 kali di dalam Perjanjian Baru. Dan setiap kemunculan kata-kata itu ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Jadi ada banyak arti daripada kata dunia tersebut. Ada yang menarik ya saat perdebatan antara Pak Muriwali dengan Dr. Stephen Liao. Pak Liao berkata bahwa kata dunia pada literatur Yohanes dan 1 Yohanes, yaitu kata kosmos tadi itu mengacu pada dunia yang menentang atau melawan Tuhan. Bahkan dia mengatakan selalu mengacu kepada dunia yang melawan Tuhan.
yang menentang Tuhan. Apakah benar demikian? Benarkah pernyataan Pak Dr. Stephen Liao tersebut? Nah, saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Edwin Palmer, yaitu 5 Pokok Calvinisme, di halaman 61. Di bagian bawah di footnote-nya, dia menjelaskan ada seorang penafsir yang bernama William Hendrickson. Dan Hendrickson menyimpulkan ada 6 arti yang berbeda dari kata dunia tersebut di dalam Injil Yohanes. Jadi ada perbedaan ya antara yang dipahami oleh Dr. Stephen Liao dengan apa yang dipahami oleh William Hendrickson. Kalau tadi Stephen Liao mengatakan bahwa kata dunia itu selalu menunjuk pada orang-orang dunia yang menentang melawan Tuhan, maka Hendrickson mengatakan tidak. Ada 6 arti berbeda dari kata dunia itu. Ada perbedaan antara mereka berdua ya. Sekarang saya akan membuktikan siapa yang betul, Hendrickson ataukah Dr. Liao. Saya belum melihat ya tafsiran Hendrickson mengenai kata dunia itu yang dikatakan ada 6 arti itu. Karena saya tidak punya bukunya. Dan kalau saya melihat di dalam buku Palmer, memang Palmer juga tidak menjelaskan secara rinci apa maksud daripada Hendrickson tersebut. Tapi saya kemudian mengecek beberapa kata dunia di dalam Injil Yohanes dan di dalam 1 Yohanes. Dan saya memang melihat ada perbedaan makna daripada kata dunia itu ketika Yohanes membicarakan di dalam tulisan-tulisannya. Misalnya ya, Yohanes 12 ayat 15. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia ya, datang mengikuti dia. Kata dunia dalam teks itu berasal dari kata Yunani kosmos. Apakah dunia di sini menunjuk kepada dunia yang menentang Allah seperti yang diklaim oleh Dr. Stephen Liao? Nah, kalau kita melihat konteksnya, nah ini prinsip hermeneutik, kita harus melihat konteks dari teks yang ada ya, untuk memahami apa maksud teks itu. Ini salah satu prinsip penafsiran yang benar. Nah, kalau kita melihat konteksnya, maka itu sebetulnya kata dunia itu sebetulnya menunjuk pada orang banyak atau orang Yahudi yang menyongsong Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Kita bisa melihat dalam ayat 12, 13, dan 18. Ya. Pertanyaannya sekali lagi, dari sudut mana Dr. Liao mengatakan bahwa dunia dalam teks itu diartikan dunia yang menentang Allah? Kalau kita melihat ayat yang ke-11 di pasal yang sama, di sana dicatat ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang yang percaya kepada Yesus ya. Dan memang latar belakang ayat ini sedang membicarakan banyak orang ya dari kalangan Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Maka saat dikatakan seluruh dunia datang mengikuti dia, itu berarti tidak menunjuk kepada semua orang atau seluruh individu yang ada di dunia yang melawan Tuhan. Tidak. Tetapi itu merujuk pada orang-orang tertentu di mana ada orang-orang percaya di dalamnya. Hal ini juga terlihat dalam Yohanes 13 ayat 1 dan 1 Yohanes 4 ayat 9 ya. Di mana kata dunia dalam ayat-ayat itu menunjuk pada bumi, lokasi tempat kita berada saat ini, kita berpijak. Lokasi di mana manusia tinggal di dalamnya. Dan bukan bicara tentang personal atau pribadi. Pribadi yang menentang Tuhan. Jadi di sini kita melihat ada variasi makna daripada kata dunia. Dan itu tidak harus diartikan seperti yang diungkapkan oleh Dr. Stephen Liao. Nah, dalam hal ini, Pak Liao telah salah memahami kata dunia tersebut menurut tulisan Rasul Yohanes. Itu tidak harus menunjuk kepada dunia yang menentang atau tidak harus menunjuk kepada orang-orang yang menolak Kristus. Tidak seperti itu. Nah, demikian juga dengan kata-kata semua orang. Misalnya ya, dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kata-kata semua orang bukan menunjuk pada setiap individu di dunia. Yang ditarik jelas adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Orang bisa datang kepada Kristus, bisa percaya kepada Kristus, karena dia diberikan oleh Bapa. Karena dia ditarik oleh Bapa. Ya,
dalam Yohanes 6 ayat 44. Nah, karena kata dunia dan semua orang itu mempunyai banyak arti, maka dibutuhkan kajian lebih dalam. Kajian lebih dalam untuk kita memahami kata-kata tersebut ya. Saya beri contoh lagi ya. Misalnya waktu wawancara Pak Liau dengan Joshua Boykoteu. Suhento Liau menggunakan teks dalam Yohanes 1 ayat 29 yang untuk menghancurkan limited autonoman ya. Kita melihat ayatnya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kita melihat kata dunia di sana ya. Kalau kita melihat ayatnya, maka tidak dirinci secara jelas apa arti kata dunia dalam teks tersebut. Hanya dikatakan, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dunia ini kan mempunyai pengertian yang luas, seperti yang sudah saya katakan tadi. Dunia ini juga mencakup orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Apakah waktu Yesus mengatakan, waktu ayatnya mengatakan bahwa anak domba Allah menghapus dosa dunia itu mencakup orang-orang yang percaya dan tidak percaya kepadanya? Kalau memang Yesus menghapus dosa semua orang termasuk orang yang tidak percaya, maka bagaimana dengan fakta bahwa orang-orang tersebut tetap pada dosa ketidakpercayaannya kepada Kristus dan karena itu mereka pasti akan dihukum secara kekal? Bagaimana dengan fakta tersebut? Tentunya kalau kita memahami seperti demikian, maka penafsiran kita terhadap ayat Alkitab itu menjadi kacau ya. Kita tidak boleh memahami seperti demikian. Tetapi kita harus memahami teks tersebut dengan menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana agar supaya dosa manusia itu bisa terhapus? Kan tadi ayatnya mengatakan bahwa lihat anak domba Allah, Yesus yang menghapus dosa dunia. Kita tidak melihat dari konteks ayat ini apa makna kata dunia. Tidak dijelaskan. Maka kita berusaha mencari tahu dengan ayat lain. Ayatnya ada di mana? Kisah 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini ayat yang berkaitan dengan teks dalam Matius 1 teks dalam Yohanes 1 ayat 29 tadi. Jadi, hanya mereka yang percaya kepada Yesus dosanya diampuni atau dibebaskan. Kita juga bisa melihat dalam Kisah 13 ayat 39, Efesus 1 ayat 7, Kolose 1 ayat 14. Maka kalimat lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu maksudnya Yesus menghapus dosa orang-orang yang percaya kepadanya di seluruh dunia. Ini mengacu kepada orang-orang pilihannya tentunya. Nah, saya melihat ya, orang fundamentalisme percaya pada keselamatan yang bersyarat. Syaratnya apa? Yaitu dia harus beriman dulu supaya dia selamat. Sama dengan Calvinis. Calvinis juga percaya keselamatan itu bersyarat. Walaupun Allah sudah menentukan orang tertentu untuk diselamatkan, tetapi manusia itu sendiri harus percaya kepada dia. Sama dengan orang fundamentalisme juga percaya keselamatan bersyarat. Mengapa mereka mempercayai hal ini tapi mereka tidak menerapkannya di dalam memahami Yohanes 1 ayat 29? Betulnya gampang sekali kita memahami Yohanes 1 ayat 29 ya. Kemudian ada ayat-ayat lain yang mereka gunakan. Misalnya saat saya berdebat dengan Pak Dan C.S. Suat, dia menggunakan 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 dan Roma 5 ayat 18-19. Lalu Pak Darmawan Sedasi ketika debat dengan saya, dia menggunakan Yohanes 1 ayat 29. 1 Timotius 4 ayat 10, 2 Petrus 2 ayat 1, itu yang mereka gunakan. Ada hal yang menarik ya saat saya berdiskusi dengan Pak Darmawan Daci. Dia menggunakan 1 Timotius 4 ayat 10. Lalu dalam debat tersebut saya mengatakan bahwa kata juru selamat dalam teks itu bukan menunjuk kepada juru selamat secara rohani, bahwa orang percaya akan masuk surga. Tidak, tapi merupakan juru selamat duniawi atau jasmani. Kami kemudian mendiskusikannya, tetapi setelah diskusi selesai, lalu ada seorang yang bernama Dede Wijaya. Dia mengatakan di Facebook ya, bahwa dia baru kali itu mendengar apa yang saya katakan ya. Baru kali itu dia mendengar bahwa kata juru selamat di dalam Alkitab itu mengacu kepada keselamatan yang bersifat jasmani bukan rohani. Dia baru dengar dari saya katanya. Dan dia memaklumi itu karena saya baru semester 1 katanya. Nah sebetulnya Pak Dede Wijaya ini tidak mencermati diskusi kami dengan Pak Darmawan secara
benar ya, karena justru di dalam debat tersebut Pak Darmawansa itu mengutip tafsirannya John Gill, dan apa yang dipahami oleh John Gill itu sama persis dengan saya. John Gill memahami kata juru selamat itu di dalam teks tersebut bukan bicara juru selamat rohani, keselamatan untuk masuk surga, tapi keselamatan jasmani, bahwa Allah memberikan nafas hidup dan seterusnya. Seperti yang dikutipkan oleh Darmawansa Daci. Lalu di samping itu, saya juga mempergunakan, ya, saya sebetulnya sedang mengikuti para penafsir-penafsir top ya, seperti John Owen, Calvin, William Hendrickson, termasuk The Wycliffe Bible Commentary yang juga memahami demikian ya. Pak Deddy Wijaya mengatakan dia juga tidak pernah mendengar tafsiran itu dari Pak Budi Asali. Padahal saya justru sedang mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Budi Asali. Jadi apa dasarnya? Lalu apa dasarnya kritikan daripada Deddy Wijaya tersebut? Kalau dia merasa aneh dengan penafsiran seperti itu, ya mungkin saja dia kurang baca buku tafsiran kalau begitu. Atau dia hanya menganggap bahwa tafsirnya Dr. Suyanto Liao, Dr. Stephen Liao itulah tafsir yang paling benar di antara semua tafsir yang lain. Mungkin seperti itu ya. Dan karena itu dia menutup diri daripada para penafsir yang lain. Nah, jadi di sini kita melihat ada dua kelompok ayat yang terlihat berbeda, seakan-akan bertentangan satu sama lain ya. Grup teks yang nyatakan Yesus mati untuk orang tertentu, untuk umatnya, untuk orang yang percaya, tapi ada grup lain yang mencatat bahwa Yesus mati untuk semua orang, Yesus mati untuk seluruh dunia. Bagaimana kita harus mengharmoniskan kedua bagian teks ini? Menurut saya kita harus menerapkan salah satu prinsip penafsiran ya. Untuk memahami teks yang tidak jelas, yang kurang jelas, kita harus menggunakan sudut pandang ayat-ayat yang lebih jelas untuk memahaminya. Supaya apa? Penafsiran kita ini bisa sinkron satu dengan yang lainnya. Misalnya, kalau Yohanes 4 ayat 42 menyatakan Yesus adalah juru selamat dunia, karena kata dunia itu membutuhkan penafsiran lebih lanjut, karena kata itu mempunyai variasi makna yang banyak, maka kita mencari ayat-ayat yang lebih jelas yang berhubungan dengan teks tersebut. Ayatnya misalnya ada di Matius 1:21 yang mencatat secara lebih jelas bahwa Yesus itu adalah juru selamat umatnya. Kalau dia juru selamat umatnya, berarti dia bukan menjadi juru selamat umat-umat yang lain. Jadi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, seperti yang dikatakan Yohanes 4 ayat 42, berarti cakupannya itu terbatas, secara limited. Itu mengacu kepada pada umatnya, yaitu orang-orang pilihannya yang percaya kepadanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang ada di seluruh dunia. Nah, ini adalah hal yang pertama yang saya bagikan, nanti ada poin kedua dan seterusnya. Tapi kali ini saya cukupkan sampai demikian saja, dan termasuk saya akan nanti menjawab 2 Petrus 2 ayat 1 yang diklaim oleh Dr. Stephen Liao sebagai tidak ada satupun orang Calvinis yang bisa menjawabnya. Nanti di tanggapan yang berikut. Terima kasih.